Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Surya Agustin Sialagan dengan NPM 200810031, Prodi Sistem Informasi Universitas Katolik Santo Thomas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang HTML, mulai dari struktur dasarnya hingga segala hal tentang HTML dengan menggunakan Visual Studio Code, atau teman-teman juga bisa menggunakan Notepad. Yang pertama, World Wide Web. Internet merupakan jaringan global yang menghubungkan suatu network dengan network lainnya di seluruh dunia. TCP atau IP menjadi protokol penghubung antara jaringan-jaringan yang beragam di seluruh dunia untuk dapat berkomunikasi. World Wide Web atau WWW merupakan bagian dari internet yang paling cepat, berkembang, dan paling populer di dunia. WWW bekerja berdasarkan pada 3 mekanisme berikut. Yang pertama, protokol standar aturan yang digunakan untuk berkomunikasi pada komputer networking. Hypertext Transfer Protocol atau HTTP adalah protokol untuk WWW. Yang kedua, address. WWW memiliki aturan penamaan alamat web, yaitu URL atau Uniform Resource Locator, yang digunakan sebagai standar alamat internet. Yang ketiga, HTML digunakan untuk membuat dokumen yang bisa diakses melalui web. Lalu, ciri khas dari suatu web adalah terdiri atas halaman-halaman web, atau kita sebut web page. Halaman pembuka dari suatu web kita disebut homepage. Nama file homepage biasanya adalah home, default, index. Lalu nama belakang atau marga dari file tersebut bisa berupa .htm, .html, .php, .asp, dan sebagainya. Lalu kita akan masuk kepada pengertian dan fungsi HTML atau Hypertext Markup Language. HTML atau Hypertext Markup Language adalah suatu bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu atau tag untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsirkan oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar. Lalu kita akan masuk kepada HTML. Yang pertama, membuat halaman web. Yang kedua, menampilkan berbagai informasi dalam sebuah browser internet. Yang ketiga, membuat link menuju halaman web lain dengan kode tertentu atau hypertext. Nama web biasanya memiliki kelompok atau disebut dengan domain. Domain utama dari web adalah yang pertama, com atau komersial, org untuk organization, net network, mil military, gov government, ac academic. Lalu kita mulai masuk pada struktur dasar HTML, yaitu yang terdiri dari type HTML dan HTML. Lalu apa aja simbol-simbol dalam HTML? Yang pertama adalah forward slash, yang kedua forward slash, yang ketiga ada at, yang keempat ada ampersand, yang kelima ada double quote, keenam ada single quote, ketujuh ada bracket. Lalu kita akan sambung berikutnya. Kita masuk ke struktur HTML yang selalu dimulai dengan tag.type HTML, lalu disambung oleh tag HTML dan tag tutup HTML. Lalu kita gunakan juga tag head dan tag tutup head. Lalu di dalam tag head kita juga bisa meletak title yang akan merupakan judul dari halaman title browser yang akan kita buat. Lalu memanipulasi teks di web dengan menggunakan tag text. Yang pertama ada tag HN, itu berfungsi sebagai heading atau judul tulisan.
tag P untuk paragraf, tag BR untuk break atau enter, tag marquee untuk teks berjalan, tag B untuk bold untuk tulisan tebal, tag I untuk tulisan miring, tag U untuk underline, tag strike untuk tulisan bercoret, tag sub untuk subscript, tag sub untuk superscript, tag center untuk tulisan untuk berada di posisi tengah, tag HR untuk horizontal. Lalu kita akan mempraktikkan langsung mulai dari struktur yang pertama, struktur dasar. Tentunya yang pertama kali kita buat yaitu tag doctype HTML. Lalu tag HTML, dia akan otomatis muncul tag tutup HTML. Lalu kita bisa tambahkan tag head. Lalu kita juga bisa tambahkan tag title. Lalu kita buat sini data tugas Andi. Ini digunakan nanti untuk judul dari browser yang harus kita buat. Pertama, ini adalah yang paling dasar. Lalu kita akan mencobanya. Pertama kita tekan save as. Lalu kita pilih di mana kita akan menyimpannya. Kita bisa buat di sini tugas, save. Lalu kita bisa tekan run untuk start debugging. Baru kita pilih Chrome. Arahkan ke seperti yang kita lihat di sini, kode yang kita buat tadi dengan title tugas Andi. Jadi inilah title tersebut. Karena kita masih belum mengisi bagian-bagiannya, maka tampilannya masih kosong. Maka saya akan coba mengisinya lagi. Kita tambahkan di sini tag body. Lalu gunakan tag H, yaitu untuk seperti yang sudah dijelaskan tadi di sini, bahwa tag H itu HN itu berfungsi sebagai judul tulisan. Jadi ketika kita buat judul tulisan pertama, maka kita buat H1, untuk yang kedua H2, untuk yang ketiga H3, dan seterusnya. Kita buat di sini H1. Lalu kita buat halo, nama saya Andi. Lalu kita bisa juga lagi buat untuk H2-nya. Saya tinggal di kota Padang. Baru kita bisa buat H3-nya. Saya lahir, atau kita buat tanggal lahir saya
21 Agustus 2001. Jika sudah seperti ini, maka kita bisa langsung mencobanya. Kita akan run, kita save dulu, save, lalu bahkan akan kita jalankan start debugging. Maka inilah hasil dari codingan tadi, dimana untuk H1 itu ukuran tulisannya lebih besar, ukuran H2 sudah mulai makin mengecil, H3 juga sudah semakin mengecil, begitu juga dengan H4, H5, H6. Lalu kita akan coba memasukkan paragraf, yaitu menggunakan tab P. Menggunakan tab P di bawah H1. Oke. Lalu kita bisa copy saja sembarang dari internet. Copy akan kita masukkan dari internet juga bisa, atau teman-teman menuliskannya sendiri juga bisa. Kita pilih paragraf yang kedua saja. Pastikan itu tab P tadi. Seperti ini dia. Lalu sudah kita buat paragraf di tab H1, juga kita bisa membuat paragraf juga di bawah tab H2. Kita copy aja lagi dari sini, copy, baru kita pastekan. Seperti ini dia. Jangan lupa ketika kita membuat paragraf dengan tab buka, maka kita harus menutupnya juga dengan tab tutup. Lalu mari kita langsung coba. Nah, bakal muncul tampilan seperti ini.
inilah yang kita tulis tadi di tab B paragraf. Dia muncul di bawah tab H1 tadi. Ini dia. Teman-teman juga bisa membuat sepanjang apapun. Penting saya sini hanya mencontohkan dasar-dasar strukturnya saja. Lalu kita akan menggunakan fungsi tag Marquee. Marquee ini berfungsi untuk tulisan berjalan seperti ini. Halo semuanya, maka akan kita jalankan. Nah, ini dia. Inilah fungsi dari tag Marquee tadi. Akan menampilkan teks berjalan yang sudah saya ketik tadi. Lalu kita akan membuat warna pada teks tersebut. Kita akan menggunakan font color. Di bagian paragraf, font color. Lalu kita bisa memilih warna apa yang bakal kita gunakan. Saya menggunakan warna biru. Seperti ini dia. Lalu di bagian paragraf kedua juga kita bisa gunakan warna juga, tapi dengan warna yang berbeda juga bisa. Saya akan pakai red. Oke. Maka dari ini akan kita jalankan. Oh, oh iya, ternyata kesalahannya itu ada di sini. Karena font tutup itu kita gunakan di bagian akhir. Iya. Kita akan gunakan sebelum tab tutup.
seperti ini dia. Oke. Maka akan kita coba jalankan lagi. Nah, kode yang sudah kita buat tadi sudah berhasil, di mana paragraf pertama sudah berwarna biru, yang paragraf kedua sudah berwarna merah. Jadi teman-teman juga harus teliti dengan penggunaan tag tutup, karena setiap kita membuat suatu tag buka, maka sudah pasti kita harus menutupnya lagi. Karena ketika kita tidak tutup, maka program tersebut tidak akan berjalan. Lalu saya akan mencoba untuk menampilkan gambar menggunakan tag img, src, img, rsc. Lalu pada bagian dalam tanda kutip 2, kita akan meletakkan di mana posisi foto tersebut. Bisa juga melalui galeri, bisa juga melalui Google. Saya akan mencontohkannya dengan langsung dari Google. Saya akan langsung mencari satu gambar. Dan akan meng-copy image address. Kita tekan copy image address, lalu kita pastekan. Oke, sudah. Lalu kita langsung saja kita coba seperti apa tampilannya. Maka gambar yang sudah saya copy dari internet akan kita tampilkan di sini. Teman-teman juga bisa menggunakan gambar yang sudah ada di laptop. Itu jauh lebih mudah. Kita juga bisa menduplikasikan foto tersebut. Tinggal kita copy, lalu kita paste. Kita paste sebanyak 3 kali. Lalu kita jalankan. Maka gambar yang sudah kita masukkan tadi sebanyak 3 kali akan muncul 3 kali pada bagian atas.
setelah itu kita juga bisa menambahkan link, atau kita bisa mempromosikan suatu web lain di dalam web kita. Itu kita akan menggunakan tag href ya. Lalu kita akan kopikan link yang akan kita masukkan. Kita ambil sembarang aja. Kita ambil dari Wikipedia, kita copy, lalu kita pastikan saja. Jadi ini adalah tag untuk memanggil link yang akan kita tampilkan. Kita tuju. Dalam kutip 2 ini adalah tempat di mana kita akan menyisipkan link yang akan kita tuju. Lalu kita akan membuat judulnya di bagian sini sesudah link tadi. Kita buat ke kucing. Jangan lupa menggunakan tag BR juga. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini dia. Tampilannya akan seperti ini. Ini dia yang sudah saya buat tadi, ke kucing. Ketika kita akan mengklik link tersebut, maka otomatis akan langsung masuk ke yang linknya kopikan tadi. Seperti ini dia yang bagian link tadi. Dimana bagian ini untuk tag pembuka, ini adalah tag penutup, lalu ini adalah atribut untuk menentukan alamat URL yang akan kita tuju, dan ini adalah linknya. Lalu ini adalah teksnya atau judulnya. Jadi ketika kita akan mengklik petani kode atau seperti tadi ke kucing, maka otomatis akan langsung masuk ke http petanikode.com. Lalu kita akan membuat